Pada kesempatan ini, kita akan mengulas salah satu game dari Bobby Fischer yang layak untuk dikenang. Game ini ditulis dalam buku Fischer yang berjudul My 60 Memorable Game. Lawan Fischer adalah Paul Keres. Permainan dimulai Fischer dengan E4. Lalu Keres mendorong F5. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Paul Keres bertahan dengan Morphy Defense. Gajah mundur ke petak A4, lalu kuda menyerang pion. Bobby Fischer tidak menjaga pion, dia memilih rokade, dan Paul Keres tidak mengambil pion. Keres memilih varian gajah E7, persiapan rokade. Fischer kemudian memainkan benteng E1. Selanjutnya, Keres kembali menyerang gajah. Gajah mundur B3, lalu Keres rokade. Di posisi ini, Fischer kemudian mendorong C3. Ada dua fungsi dari langkah ini. Selain persiapan untuk mendorong D4, langkah ini juga membuka ruang bagi gajah untuk mundur apabila diserang. Merespon hal ini, Keres mendorong D6, mempersiapkan gajahnya untuk menyerang. Lalu, Fischer memainkan langkah profilaksis dengan mendorong H3. Dengan demikian, gajah ataupun kuda tidak bisa menempati petak G4. Keres menyerang gajah, maka gajah mundur C2. Selanjutnya, Keres mendorong C5, menghadang laju pion D. Di posisi ini, Bobby Fischer tetap mendorong pion D4. Keres kemudian mengeluarkan menteri ke petak E7, lalu kuda B ke petak D2. Pertukaran pion terjadi, pion makan pion. Selanjutnya, gajah fianseto. Fischer menarik mundur kudanya ke petak F1. Selanjutnya, benteng serang gajah. Tentu saja gajah menghindar, dan Keres membuat kesalahan. Kuda mundur ke petak C6. Di posisi ini, Bobby Fischer gagal menemukan langkah terbaik. D5 adalah langkah menurut engine yang terbaik. Namun, Bobby Fischer memilih kuda ke petak E3. Apabila di posisi ini pion makan pion, maka kuda F5. Dan apabila kuda makan pion, maka kuda makan kuda. Setelah pion makan kuda, kuda tetap akan ke petak F5. Paul Keres memilih memainkan benteng F ke petak E8. Lagi-lagi, langkah yang tidak tepat. Fischer kembali unggul pada posisi ini. Mendorong pion D5 adalah langkah terbaik menurut engine. Namun Fischer memilih kuda F5 menyerang gajah. Lalu, gajah mundur ke petak F8. Keres juga membuat langkah yang tidak tepat. Di posisi ini, Fischer mengimbangkan gajah untuk menyerang kuda. Lalu kuda mundur ke petak D7. Selanjutnya, benteng C1, ancaman untuk mendorong pion. Oleh karena itu, menteri langsung bersembunyi. Setelah itu, gajah mundur B1. Kemudian, kuda makan pion. Kuda makan kuda. Benteng makan benteng. Gajah makan benteng. Setelah itu, pion makan kuda. Sampai di posisi ini, Paul Keres unggul 1 pion. Di posisi ini, alih-alih mengambil pion, Bobby Fischer memainkan langkah brilian. Pengorbanan kuda di petak H6. Skak. Apabila raja melarikan diri ke petak H8, maka kuda makan pion dengan tempo skak. Setelah raja G8, kuda kembali melakukan skak. Apabila raja sembunyi, maka menteri makan pion. Paul Keres tidak lari. Di posisi ini, dia berani mengambil kuda. Selanjutnya, Fischer menyerang dengan menteri G4. Raja lari, kuda pun jatuh. Di posisi ini, Paul Keres memainkan pengorbanan gajah D5.
kita sampai pada momen-momen yang paling krusial dari game ini. Apabila pion makan gajah, maka benteng makan benteng skak. Setelah raja lari, hitam akan unggul 1 perwira. Tentu saja Fischer tidak makan gajah. Di posisi ini, menteri F5 dia mainkan untuk menyerang gajah. Kemudian benteng serang menteri, menteri mundur, dan pion F5. Fischer membalas dengan gajah serang benteng. Setelah benteng mundur, menteri ke petak H5. Di posisi ini, Paul Keres memutuskan gajah makan pion, dan Fischer menyerang gajah. Apabila gajah berani makan gajah, maka benteng makan benteng. Putih akan menang. Posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah. Olehnya itu, gajah mundur C6 sekaligus menjaga benteng dan menantang pertukaran. Tetapi Fischer menyerang balik gajah. Gajah mundur D7, lalu gajah makan pion. Keres membalas dengan benteng ke petak E6 menyerang gajah, tetapi gajah makan gajah. Menteri makan gajah sekaligus memberikan penjagaan pada pion. Sampai di posisi ini, Keres unggul 1 pion, tetapi formasi pion-pionnya sangat buruk. Bobby Fischer kemudian merespon dengan menteri H4 menyerang pion D. Lalu menteri diadu sambil menjaga pion. Pertukaran menteri terjadi, benteng makan menteri. Dan kita telah memasuki babak ending game. Meskipun kalah 1 pion, Bobby Fischer punya struktur pion yang lebih bagus. Oleh karena itu di posisi ini, dia mulai mengaktifkan rajanya maju dalam pertempuran. Keres juga memajukan raja, namun benteng kemudian memberikan pining pada gajah. Benteng F7 mematahkan pining. Setelah itu, raja E2 mendekati pion hitam. Paul Keres mendorong F4. Selanjutnya, benteng serang pion. Posisi ini sesungguhnya relatif masih seimbang. Apabila gajah mundur ke petak C8, maka benteng makan benteng. Setelah raja makan benteng, gajah makan pion. Menurut engine, posisi ini masih seimbang. Akan tetapi, Paul Keres membuat kesalahan. Dia memainkan raja F6, membiarkan Fischer mendapatkan pion. Di posisi ini, Keres coba melakukan skak. Raja kemudian sembunyi di petak F2. Setelah itu, gajah E6. Lagi-lagi Keres membuat kesalahan, membiarkan Fischer untuk dapat pion. Keres coba untuk menyerang benteng, tetapi benteng lari. Dan gajah kemudian kembali menyerang benteng, tetapi benteng H6. Pion H terancam. Keres mencoba dengan benteng C7, namun Fischer membalas dengan benteng H5 skak, raja D6, benteng kembali skak, raja E5, benteng kembali H5 skak. Paul Keres kembali memainkan raja ke petak D6, berharap remis akan terjadi. Namun di posisi ini, Fischer memilih benteng F5 menyerang pion. Posisi ini kembali seimbang. Keres kemudian menyerang gajah. Gajah menghindar sambil menyerang pion. Namun benteng menyerang gajah. Fischer kembali menyerang benteng. Benteng serang pion. Raja kembali serang benteng. Dan benteng kembali serang gajah. Kemudian Fischer lagi-lagi menyerang benteng. Setelah benteng menyerang pion, Fischer tidak memainkan raja ke petak F2 untuk mendapatkan remis. Di posisi ini, Fischer menjaga pion dengan bentengnya sekaligus membuka serangan gajah pada pion H. Paul Keres mengambil pion, lalu Fischer juga mengambil pion. Benteng B1 menyerang pion, tetapi raja menyerang balik pion yang lain. Paul Keres kemudian menyerang benteng, maka benteng sembunyi di petak H5. Selanjutnya, Keres mendapatkan pion, tetapi raja juga makan pion. Keres kembali mengambil pion, namun Fischer memakan pion dengan tempo skak. Setelah raja lari, raja E4, Paul Keres mulai kehilangan pion-pionnya. Di posisi ini, Keres mencoba dengan benteng G5 serang gajah, tetapi gajah A6, lalu
gajah F7. Kemudian gajah ke petak C8. Benteng kemudian diadu oleh Keres dan Fischer memilih benteng H7. Raja F8, gajah G4, benteng diadu dan benteng H6. Selanjutnya, Keres kembali mengadu benteng. Kali ini Fischer tanpa ragu menukar benteng. Setelah gajah makan benteng, raja makan pion. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam betul-betul tidak punya kesempatan untuk menang. Paul Keres sebelum menyerah, raja G7 dia mainkan, dan raja G5, gajah D3, F4, gajah E4, dan H4. Fischer berupaya promosi pion. Gajah D3, H5, gajah E4, lalu H6 skak, raja mundur, dan gajah diadu. Gajah lari ke petak D5, gajah G6, gajah E6, raja menyerang gajah. Setelah gajah ke petak C4, raja G5, gajah E6, dan gajah H5. Keres mencoba dengan raja H7, tetapi Fischer mengadu gajah. Gajah mundur C4, lalu pion didorong. Gajah kemudian ke petak F7, tetapi gajah kembali diadu. Gajah sembunyi di petak C4 dan gajah melakukan skak. Setelah raja ke petak G8, F6, Fischer langsung memenangkan permainan. Paul Keres menyerah. Analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini adalah skakmat dalam 17 langkah.